Teman-teman, ini saya ada dapat kiriman WA ya teman-teman dari subscriber Amrita Hani juga. Ternyata dia juga menceritakan kisah suksesnya untuk beternak lebah ya, lebah trigona. Ini saya sharing agar teman-teman jadi tambah semangatnya ya teman-teman. Ini saya dapat dari Bapak Purnama. Ini latar belakangnya saya ceritakan. Dia tadinya adalah guru di Jakarta. Dia ngajar, di samping itu dia juga ngajar di majelis-majelis di masjid-masjid. Tapi sejak pandemi kegiatan cuman bengong ngajar online katanya. Akhirnya dia pulang ke Garut, tempat asalnya ya. Bulan Agustus 2020, mulai kenal trigona bulan 2020, November 2020. Jadi dari Agustus ke Garut, November dia mulai kenal trigona. Nah, ketika dia belajar trigona, dia awal-awal korban koloni 4 Luk Itama dari Lampung. Ya karena suhunya mungkin nggak cocok ya teman-teman, lingkungannya Garut kan dingin. Kebetulan dia tinggal di ketinggian 1000 mdpl. Nah, dia bilang katanya ilmu dari trigonanya ini hampir sepenuhnya dari vlog Amrita Hani di YouTube ya. Sisanya baca-baca buku dan forum. Ya ini, akhirnya kenal trigona dari channel Amrita Hani. Nah kemudian ternyata mungkin Bapak Purnama ini berjodoh dengan trigona ya teman-teman. Dia sekarang sudah punya koloni 12 koloni Itama Jawa. Jadi dia setelah lambungnya mati, dia semakin tambah belajar, akhirnya dia mungkin bisa mengerti Itama itu harus nyari yang cocok. Yaitu dia akhirnya nyari yang Itama Jawa. Kemudian dia mulai memperbanyak vegetasi, tapi lingkungan dia juga vegetasinya juga bagus. Dia dari lingkungan sekitar masih bagus. Nah, hebatnya lagi dia sangat berani untuk membeli investasi vegetasi, teman-teman. Dia beli indukan Dombea seharga 10 juta. Tapi dia juga sekalian jualan juga ya, jualan bibit. Nah, dari itu dia Itamanya sudah produksi, kisaran dia jual per liter 400 sampai dengan 500 ribu per liternya. Kemudian dia juga menyuplai ke rumah sakit darurat COVID di Kemanyoran buat para relawan COVID. Jadi ini pandemi malah penghasilannya bertambah ya teman-teman. Saya baca lagi. Nah, ini tadi baca. Dia waktu punahnya trigona dia sempat mau berhenti teman-teman. Nah, nih saya tadinya mau berhenti, tapi sejak mengikuti vlog Amrita Hani jadi semangat meski deg-degan juga. Nah, ini dari hasil trigona tersebut teman-teman, berbisnis trigona maupun vegetasi koloni ya. Bapak Purnama ini baru beli tanah bulan lalu. Dia beli cash dari hasil hobi lebah trigona. Jadi teman-teman, ini bisa menambah semangat teman-teman, juga semangat saya juga. Ini yang penting adalah kita harus tahu langkah-langkahnya ketika kita berternak trigona. Ini seperti yang
Om Purnama di sini kan langkah-langkahnya dia ketika mungkin dia awal-awal beli koloni, misalnya dia Utama Lampung atau apa, dia masih belum banyak referensi. Mungkin setelah dari YouTube Amrita Hani kan saya membahas mengenai Itama, kita beli Itama harus yang cocok dengan daerahnya. Jadi paling bagus untuk di Jawa ya Itama Jawa. Nah, akhirnya dia langsung ganti sepenuhnya 12 log Itama Jawa. Kemudian saya juga menyarankan bahwa untuk berternak trigona, kita jangan sayang-sayang dengan namanya vegetasi. Vegetasi semakin mahal semakin bagus, dalam artian jika bibit itu langka dan harganya mahal, teman-teman hitung-hitung aja. Misalnya hitungannya masuk, beli saja, karena itu kan bisa teman-teman bisa berbanyak atau apa, itu pasti balik modal. Ini seperti Pak Purnama bilang, saya beli Dombea indukannya itu 10 juta, sudah balik modal pada bulan pertama. Itu keren sekali teman-teman. Jadi teman-teman, ini saya untuk biar penyemangat teman-teman, biar tambah hati-hati dan tambah bersemangat untuk berternak trigona. Ini saya sudah minta beberapa teman-teman yang sering WA dengan saya untuk sharing keberhasilan mereka yang saya anggap progresnya sudah sangat bagus. Itu kan bisa kelihatan dari saling WA dengan saya, progresnya sudah lumayan bagus. Seperti Pak Ismail Sinaga itu kan progresnya lumayan. Dia dapat tambahan dari hobinya sebulan 2 juta, itu kan sangat luar biasa teman-teman. Ini masih bisa berkembang terus karena kan dia punya beberapa koloni tambahan lagi yang sedang diperbanyak. Dan bisnis madu itu bisnis kepercayaan. Semakin lama asal teman-teman dijaga mutu dan kualitasnya, pasti semakin lama justru pelanggan tambah banyak, harga tambah mahal. Karena orang-orang sudah mengetahui khasiatnya. Nah, mungkin untuk beberapa tayangan YouTube ke depan nanti saya sudah minta ke teman-teman yang sering WA ke saya agar menceritakan sharing kisah mereka berternak trigona, terutama yang memang dari awal masih awam, kemudian sampai sekarang udah berhasil. Itu hitungannya nggak lama teman-teman, asal teman-teman sabar, itu pasti berhasil. Seperti Pak Purnama itu kan dia mulai November, sekarang kan jadi belum ada 1 tahun, hasilnya sangat lumayan. Kemudian Bapak Sinaga juga ya, dia termasuk subscriber pertama dari Amrita Hani, juga ternyata sekarang dapat memetik hasilnya. Jadi yang penting teman-teman patuhi sabar dengan prosesnya. Sabar dengan prosesnya ini tidak lama teman-teman. Paling lama itu 1 tahun. Dalam artian teman-teman menahan diri, jangan terlalu kalap beli koloni. Kalaplah beli vegetasi teman-teman dalam 1 tahun pertama, atau mungkin 6 bulan pertama, persiapkan vegetasinya dengan bagus. Ketika sudah bagus, baru teman-teman memilih koloni yang pas untuk lingkungan teman-teman. Ini dari penelitian saya, bukan penelitian, dari percobaan saya, ada 3 yang sangat bagus untuk lingkungan lahan sempit, yaitu Itama. Teman-teman untuk daerahnya bisa disesuaikan. Jika di Jawa adalah Itama Jawa, Sumatera Itama Sumatera. Seperti Bapak Sinaga, dia ngambil Itamanya dari lingkungan situ juga, di lingkungan di dekat Medan, yaitu Sumatera. Hasilnya sangat bagus. Kemudian yang saya terkejut itu waktu percobaan kemarin, ternyata Terminata dan Javanica sangat bagus juga. Jadi Itama ya teman-teman, kemudian Terminata, kemudian Biroi. Dan untuk Biroi ini sebisa mungkin jangan di daerah yang sangat dingin,
atau ketinggian yang ekstrim teman-teman. Kayak Pak Purnama itu biroinya juga punah karena hawanya sangat dingin dan ketinggiannya 1000 mdpl, jadi tidak cocok. Untuk biroi itu untuk yang cuacanya tidak dingin, untuk cuacanya mungkin bisa juga ditambahi dengan chili peris dan sebagainya. Jadi kita harus sabar dengan prosesnya, kemudian pemilihan koloni dengan tepat. Nah, bagaimana dengan metode pemasaran madunya? Itu masing-masing orang itu punya style sendiri, teman-teman. Tapi yang penting kita harus jaga mutu. Semacam Bapak Sinaga, dia sendiri mungkin dia tidak sempat berjualan madu, tapi justru ketika panen langsung habis karena tetangga-tetangga atau mungkin getok tular Pak Sinaga ternak madu akhirnya pada datang. Atau juga mungkin teman-teman bisa punya style sendiri, semacam ini juga ada dari Bapak Wongso ya, dia cerita ini pakai metode ala saya. Jadi dia bilang ini di WA juga, buat saya efeknya yang terasa ya metodenya marketingnya Bapak Arif atau Amri Tahani. Saya lebih memilih ke konsumen yang loyal dan berjualan madu secara diam. Maksudnya tidak terlalu banyak promosi di medsos. Harga bisa tinggi dan pembelinya setia. Untuk trik jualan seperti ini saya sudah sharing di YouTube sebelumnya. Mungkin teman-teman bisa nyari. Mungkin juga ada trik marketing lainnya. Mungkin tergantung style teman-teman. Kalau saya sendiri punya style sendiri, teman mungkin punya sendiri. Mana yang lebih baik, teman-teman sendiri yang lebih tahu. Jadi intinya teman-teman, ini ternyata bisnis trigona asal kita tekuni dengan sabar bisa menghasilkan keuntungan yang lumayan dan seketika. Jadi tidak membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun, asal teman-teman sabar dengan prosesnya. Bagaimana sabar dengan prosesnya, teman-teman bisa lihat di YouTube saya sebelumnya. Bagaimana kita membangun vegetasi, pemilihan vegetasi, pemilihan koloni, panen, kemudian cara berjualan saya sudah sharing di situ. Teman-teman bisa modifikasi sendiri sesuai dengan lingkungan teman-teman dan style teman-teman. Nah, sekian dulu untuk sharing saya ini. Saya bacakan tadi kan dari Bapak Purnama. Saya sedang minta lagi agar Bapak Purnama berkenan untuk men-sharing video Bapak Purnama secara langsung, kisah suksesnya Bapak Purnama. Jadi kita bisa belajar bersama dari keberhasilan maupun kegagalannya Bapak Purnama. Jadi kita bisa meniru keberhasilannya dan belajar dari kegagalan dari Bapak Purnama. Terima kasih teman-teman. Semoga ini menginspirasi.